Shalom saudara. Kita berjumpa lagi hari ini. Saya diingatkan Amsal 28 ayat 14 berkata begini, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Nah saudara, ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan firman-Nya. Maka kita akan memberikan hati kita menghormati Dia. Orang yang takut akan Tuhan itu nomor satu adalah menghormati Tuhan. Orang yang menghormati, maka dia tidak akan dengan sengaja melakukan kesalahan dan tinggal di dalamnya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bisa saja terpleset, tetapi ketika dia diingatkan, ketika dia sadar, ya kilaf itu sekali saudara. Kalau sudah dua, kalau sampai 3 kali itu bukan kilaf lagi, tapi karena kita menyukainya. Saudaraku, 1-2 kali kita bisa jatuh terpleset kilaf. Tapi kalau sudah 3 kali, saudaraku, dan lebih, maka sebenarnya kita tidak punya rasa hormat kepada Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Nah, Amsal menyebutkan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Karena apa? Karena perlindungan firman-Nya itu ada pada hidup saudara dan saya. Itu yang membuat kita itu berbahagia. Bukan karena kita duit banyak ataupun kita mempunyai satu janji, mungkin dapat warisan atau benda. Orang yang dilindungi dengan firman, dia akan berbahagia. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu kuat, firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata 2. Dia menepang segala yang ada ini dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah tetap selama-lamanya. Itulah sebabnya Amsal berkata, berbahagialah orang yang takut, senantiasa takut akan Tuhan. Ayo, saya ingin mengajak saudara dan saya untuk takut akan Allah. Yang kedua, jangan engkau mengeraskan hati. Saudaraku, mengeraskan hati ini begegek, istilahnya bahasa Jawanya. Tidak mau peduli, dia tetap pada prinsipnya sendiri, tidak mau bertahan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Nah, orang yang mengeraskan hati, dia akan kena malapetaka, dia akan jatuh dalam malapetaka. Betapa mengerikan. Saudaraku, ada banyak hal yang terjadi ketika saudara dan saya mengeraskan hati. Ketika kita mengeraskan hati kita untuk tidak taat, untuk tidak berbalik, maka sebenarnya malapetaka itu sudah menunggu kita. Nah, saya rindu hari ini saudara dan saya hidup benar-benar untuk membiarkan Roh Kudus itu melembutkan hati kita, membajak tanah hati kita. Makanya setiap kali kita datang dalam ibadah, kenapa sih kita perlu datang ke ibadah? Kenapa sih kita perlu mendengarkan firman? Supaya firman itu membajak hati kita, tanah hati kita, sehingga tanah hati kita itu bukan keras, tidak berbatu, tidak berduri, saudara, mengeluarkan onak dan duri, tetapi sebagai tanah yang gembur, yang mudah ditanami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kita tidak jatuh dalam malapetaka. Saudara, malapetaka itu benar-benar mengerikan. Kita mungkin, saya bisa menjaga hidup saya, saudaraku, kalau namanya malapetaka itu sewaktu-waktu bisa menunggu saudara dan saya. Tetapi dengan baik-baik, selama saudara dan saya takut akan Tuhan, maka firman-Nya melindungi hidup saudara dan saya. Saya percaya kita dibangun kembali, kita dikuatkan kembali, kita diingatkan kembali. Bapa, terima kasih buat hari ini karena Tuhan mengingatkan kami kembali berhidup takut akan Engkau. Takut akan Engkau itu mendatangkan damai sejahtera. Tuhan, bahkan firman mulai menjadi jaminan. Semua berubah tapi firman-Mu tidak berubah. Ajar kami untuk merelakan hati kami untuk Kau bajak, sehingga benar-benar hidup kami diubahkan. Sehingga benar-benar hidup kami bagaikan tanah yang gembur yang ditanami, dan tanaman itu bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih buat hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati. Shalom.